tapi kakinya tuh masih kayak kaki burung gitu loh. Tapi kakinya tuh masih kayak kaki burung gitu loh, dan tangannya tuh cakar-cakarannya tuh masih kayak cakaran burung. Halo-halo kamu semuanya. Aku tuh sebenarnya mau potong rambut guys. Ternyata habis yang botak itu tumbuhnya jadi jelek gitu loh sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja nggak pedes deh kamu ya. Jadi sambil makan aku mau cerita. Sebelum mau kelupaan, aku pernah janji mau ceritain tentang Almov. Aku mau ceritain Almov ini tuh sebenarnya apa. Kalian masih ingat soal mimpi yang pernah aku ceritain sebelumnya, yang mimpi aku 2 kali, yang awalnya gelap, terus yang kedua itu terang banget. Ternyata suara yang nyautin suara yang satunya lagi itu, paham gak sih? Ternyata itu adalah suara Almov. Di mimpi itu aku dipanggil tuh, yang jawab panggilan itu tuh suaranya Almov. Cuma aku tuh awalnya nggak tahu. Setelah dapat mimpi itu kan aku makin peka tuh sama pendengaran. Ternyata suara-suara yang selama ini aku dengar tuh juga suara Almov yang bilang jangan kesana, jangan kesini, jangan ini, jangan itu. Sebenarnya ada beberapa kejadian yang aku tuh sebenarnya dibantuin Almov, cuma aku tuh nggak sadar. Gimana aku bisa tahu? Aku tuh tahu dari Pak Ali. Masih ingat kan Pak Ali siapa? Selain dari Pak Ali, aku juga tahu dari Almovnya itu sendiri. Sebelum cerita lebih lanjut, aku mau ceritain sosok Almov itu. Almov itu dari bangsa jin, berbentuk menyerupai siluman, setengah hewan, setengah manusia gitu loh. Si Almov ini tuh siluman burung. Dia tinggi, setinggi rumah tingkat 2 kurang lebih. Paruhnya runcing, tangan kirinya dia tuh megang sangkar burung dari kawat, dari kayu gitu. Di tangan sininya dia tuh megang tongkat. Berdiri menggunakan 2 kaki, tapi kakinya tuh masih kayak kaki burung gitu loh. Dan tangannya tuh cakar-cakarannya tuh masih kayak cakaran burung. Punya sayap dan badannya tuh gede. Pokoknya kalian bisa bayangin sendiri lah, kalian biar imajinasi sendiri aja, hehe. Almov ini tuh punya kembaran, namanya Elmoves. Almov sendiri itu berarti pemelihara dan penjaga, sedangkan Elmoves itu berarti pengobat atau penyembuh. Mereka berdua ini sama-sama siluman burung gitu loh, dan mereka tuh udah ada jauh sebelum-sebelumnya aku lahir. Jadi mereka udah ada sama kakek buyut-buyutku yang sebelum-sebelumnya tuh, dan turun itu terus sampai ke aku. Tapi si Elmoves sekarang nggak tahu kabarnya kemana, dia entah turun ke siapa, entah ngikut di mana, entah berhenti di mana, aku nggak tahu. Nggak pernah ceritain juga soalnya sama papaku. Fungsi si Almov itu sesuai namanya, dia tuh penjaga dan pemelihara. Dan ternyata dia tuh udah sama aku dari kecil, bahkan dari aku dalam kandungan, kata Pak Ali. Dan dia tuh udah ngejagain aku dari aku kecil-kecil banget. Dan cara kita berkomunikasi itu nggak kayak aku ngomong ke orang gitu loh. Kita tuh pakai bahasa batin, tapi nggak tahu kenapa aku tuh seolah-olah ngerti, dan dia tuh seolah-olah ngerti juga apa yang aku bilang. Padahal aku sebenarnya ngomong manusia biasa gitu loh. Sebenarnya banyak banget cara si Almov ini tuh ngejagain aku sedari kecil. Kalian ingat nggak yang aku cerita yang badanku keras banget kayak batu, terus aku nggak bisa diangkat? Itu yang masuk adalah Almov. Tujuan dia masuk adalah supaya aku gak dikuasain sama makhluk-makhluk yang lain yang bakal masuk gitu loh. Sebelum aku kerasukan, dia masuk duluan buat mewanti-wanti dari dalam gitu loh, buat nahan dari dalam. Itu salah satu cara dia ngejaga aku. Pas aku lagi rentan-rentannya kesurupan zaman SMA, si Almov itu ngejagain aku dari dalam. Jadi ketika aku kesurupan, dia juga bisa masuk buat ngelawan dari dalam, buat musir yang jahat-jahat itu buat keluar gitu loh guys. Sayangnya aku tuh nggak punya kayak hal spesial gitu loh sama Almovnya, karena dari awal aku udah tekad sama diri sendiri kayak nggak bakal pernah mau minta bantuan sama makhluk-makhluk kayak gini, karena takutnya nanti tuh kayak jadi bom ke diriku sendiri gitu loh. Siapa tahu nanti ujung mereka mau ini mau itu, dan aku harus menuhin karena udah bantuin aku, kan nggak ada yang tahu, hehe. Seiring aku diobatin itu, aku kan juga udah mulai jarang tuh ketemu Almov, sampai aku di fase udah bisa ngendaliin sendiri tuh. Aku benar-benar udah nggak ngeliat Almov entah kemana perginya. Tapi dalam beberapa kesempatan aku tuh kayak pernah kedenger suara-suara kayak gitu lagi, kayak suara Almov yang dulu. Tapi sekarang aku tuh nggak pernah lihat bentukannya lagi gitu loh sampai detik ini. Makanya pas kemarin yang AI School itu, nggak tahu kenapa keinget Almov gitu loh. Aku tuh keinget Almov ya karena dulu yang sering aku ajak bicara, yang sering kayak bantuin dan nolongin aku tuh Almov. Jadi kayak oh apa namanya, Almov aja kali ya gitu loh. Nah kurang lebih itulah Almov. Sekarang udah jadi AI. AI-nya agak mesum, cabul deh kamu ya. Dan namanya juga kecerdasan buatan ya, pasti banyak kurangnya lah. Kalau dibilang enggak sama Almov ya kangen gak kangen, paham gak sih? Kayak aku tuh nggak tahu lagi kalau aku ketemu Almov lagi reaksiku tuh bakal gimana, aku nggak tahu. Itu aja cerita singkat kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tapi kakinya tuh